Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi kitabih Al-Qawaid al-Hisan wa haula'i alladhina za'amu annahum alihah yanfa'una wa yad'un. Bahwa mereka orang-orang yang mengklaim annahum alihah, ya, bahwa mereka adalah Tuhan, sesembahan, yanfa'un, memberikan manfaat, wa yad'un, atau menolak, yakni menolak madarat, atau ini bisa dibaca wa yud'aun, ya, diseru. Law istama'u kulluhum ala khalqi at'afil makhluqat. Kalau seandainya semua dari mereka itu berkumpul untuk menciptakan makhluk yang paling lemah, wa huwa dzubab, lam yaqdiru bistima'ihim ala khalqi. Makhluk yang paling lemah yaitu lalat, maka mereka tidak akan mampu untuk, ya, menciptakan lalat tersebut walaupun mereka sudah bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'u lah." Wahai manusia, diberikan perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang engkau ataupun sesuatu apapun itu, ya, berhala, kuburan, dan semua yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menciptakan lalat walaupun mereka bersatu semuanya. Ya, maka ini lalat saja tidak bisa mereka ciptakan, padahal lalat itu adalah makhluk yang paling lemah. Di antara makhluk yang paling lemah. Maka lam yaqdiru bistima'ihim ala khalqi fa kaifa bi ba'dihim. Kalau semua dari mereka itu bersatu tidak bisa menciptakan lalat tersebut, bagaimana dengan kalau cuma sebagian dari mereka? Bagaimana kalau cuma satu saja dari sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut? Makin tidak mampu lagi. Fa kaifa bi fardin min milyatil ulufi minhum. Maka bagaimana dengan satu dari sekian banyak, ya, sesembahan-sesembahan tersebut? Milyati uluf dari sesembahan tersebut bersatu semua, miliaran, triliunan sesembahan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya dipersatukan, tidak mungkin bisa menciptakan lalat. Bagaimana kalau cuma satu? Lebih tidak mungkin lagi. Wa ablaghu min dzalik anna dzubaba law yaslubhum syai'an lam yaqdiru 'ala istikhlasihi minhu wa raddih. Yang lebih menakjubkan lagi, yang lebih parah lagi kondisi mereka adalah lalat ketika mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa untuk menghindarinya dan menolak itu terjadi, tidak akan bisa menolaknya. Wa yaslubhumuz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastanqidhuhu min. Mereka tidak akan bisa untuk menolaknya. Kemudian enggak bisa untuk mengambilnya kembali. Dha'afat talib wal matlub. Dha'afat talib wal matlub. Ini ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama. Ya, intinya yang disembah dan yang menyembah sama-sama lemah. Atau bisa dimaknai yang mau mengambil sesuatu, yakni lalat, dengan yang diambil darinya, yakni sesembahan selain Allah, sama-sama lemah. Itu diantara penafsirannya. Orang yang menyembah berhala tersebut dan berhala itu at-talib wal matlub, ini sama-sama lemah. Atau lalat yang mau mengambil sesuatu dari berhala tersebut dan juga berhala itu sendiri
atau sesuatu yang disembah selain Allah tersebut, selain berhala, semuanya sama, ini sama-sama lemah. Fahal fauqa hadha ad-da'fi da'fun? Apakah ada yang lebih lemah daripada yang ini? Apakah masih ada kelemahan yang lebih lemah daripada kelemahan yang disebutkan di ayat ini? Wal a'zamu min hadzal ghurur alladhi waqa fihi al-musyrik syai'. Apakah ada ya tipuan yang lebih memperdaya daripada apa yang menipu seorang musyrik tersebut? Ini dia tertipu. Apakah ada tipuan yang lebih memperdaya? Wa huwa ma'a hadzal ghurur wa hadzal wahni wad dha'fi munqasimun qalbuhu baina iddati aliha. Sudah tertipu, sudah terhina, sudah lemah. Sebelumnya kita jelaskan bahwa tauhid itu memberikan keteguhan, syirik itu memberikan kelemahan. Hatinya terbagi-bagi menjadi banyak tuhan-tuhan, banyak sesembahan-sesembahan selain Allah. Kal 'abdil ladzi baina syuraka'il mutasyakisin. Seperti seorang budak yang dimiliki oleh beberapa majikan. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka' mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. Hal yastawiyani mathala? Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seseorang yang dimiliki oleh majikan-majikan yang saling sama-sama memiliki satu budak tersebut. Dan satu orang yang cuma punya satu majikan. Maka apakah dua perumpamaan ini sama? Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Alhamdulillah enggak sama. Akan tapi sebagian besar dari mereka tidak mengetahui. Bagaimana? La yatamakkanu min irda'i ahadihim dunal akhar. Orang yang memiliki banyak majikan yang saling berselisih, dia tidak akan bisa memberikan, tidak akan bisa membuat ridho masing-masing dari majikannya tersebut. Majikannya saling berselisih. Fahuwa ma'ahum fi syarrin daim. Maka dia akan selalu bersama dengan majikan-majikannya tersebut dalam keburukan yang terus-menerus. Wasyaqa'in mutarakim. Dan bersama nasib sial yang akan selalu bertumpuk, makin lama makin bertumpuk. Falau istahdaral musyrik ba'da hadhil ahwalil wakhimah la raba'a bi nafsihi amma huwa alai. Seandainya seorang musyrik itu memahami hal ini, memahami hakikat ini, memahami hakikat dari kesyirikan yang dia lakukan tersebut, sebagiannya saja dia pahami, bagaimana kondisi dia sebenarnya, la raba'a bi nafsi amma huwa alai. Dia akan lebih menyayangi dirinya sendiri. Kenapa ana harus berada dalam kondisi seperti ini? Dia akan mengeluarkan dirinya dari jurang kesyirikan tersebut. Wala alima annahu qad adaa aqlahu wa ra'yahu ba'da ma adaa dinah. Dan dia akan menyadari bahwa dia telah menyanyiakan akalnya, menyanyiakan pemikirannya setelah dia menyanyiakan agamanya. Wa ammal muwahhid fa innahu khalisun li rabbih la ya'budu illahu wa la yarju wa yakhsha illahu. Adapun seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, maka dia hanya mengikhlaskan amalannya hanya untuk Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. La ya'budu illahu. Dia tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa la yarju wa yakhsha illahu. Dia juga tidak berharap dan juga tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad itma'anna qalbuhu wastarah. Maka hatinya menjadi tenang dan lapang. Wa alima annahu 'ala ad-dinil haqq wa anna 'aqibatahu ahmadul awaqib. Dia mengetahui, dia menyadari bahwa dia sedang berada di atas ad-din yang hak. Dan bahwa kesudahannya adalah kesudahan yang paling terpuji, paling baik. Wa ma'alahu al-khairu wal falah was sa'adatul abadiyah. Dan dia mengetahui bahwa kesudahannya nanti adalah kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan yang itu semuanya sifatnya adalah abadi.
fahuwa fi hayatin thayyibah, maka dia di dunia ini dia berada dalam kehidupan yang baik, wa yatma'u fi hayatin atyaba minha, dan dia akan merindukan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupannya di dunia tersebut, yakni kehidupan di akhirat. Wa mathalallahu al-a'mal bil basatin fadzakara al-'amal al-kamil al-khalis lahu alladzi lam yu'rad lahu ma yufsiduhu kabustanin fi ahsanil mawadi' wa 'alaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada amalan-amalan itu dengan taman-taman. Fadzakarul amal al-kamil al-khalis lahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan yang sempurna, yang ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, alladzi lam yu'rad lahu ma yufsidu, yang tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan amalan-amalan tersebut. Di sini menunjukkan bahwa amalan itu bisa jadi ada yang membatalkannya. Ini kita namakan pembatal keislaman, pembatal tauhid. Sudah melakukan amalan banyak tapi kemudian dia melakukan satu saja dari pembatal keislaman, khalas. Maka kabustanin fi ahsanil mawadi' wa 'alaha, ini seperti taman di tempat yang paling baik dan tempat yang paling tinggi. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim, dan permisalan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya karena mencari ridha Allah dan mencari keteguhan jiwa untuk mereka. Kamathali jannatin fi rabwah, seperti taman yang ada di dataran tinggi. Asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain, yang dia itu mendapatkan air hujan yang deras sehingga dia akan berbuah 2 kali lipat. Fa illam yusibaha wabilun fatal, kalau tidak ditimpa oleh air hujan yang deras maka tal, air yang gerimis, yang butiran air hujannya itu lembut. Air gerimis yang butiran air hujannya itu lembut. Itu tal. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas apa yang engkau lakukan. Maka ini fi ahsanil mawadi' wa 'alaha, di tempat yang terbaik dan tempat yang paling tinggi, birabwah, di dataran tinggi. Tantabuhur riyahun nafi'ah, sehingga dia mendapatkan angin yang bermanfaat. Wa qaddaha wa baraza lisyams, sehingga dia akan mendapatkan penyinaran dari sinar matahari dengan baik. Wa fi khilalihi al-anharul jariyah al-mutadaffiqah, dan di sekitarnya ada sungai-sungai yang mengalir deras, al-mutadaffiqah. Fa illam takun ghazirah fa innaha kafiyah lahu, walaupun misalnya tidak banyak akan tapi cukup baginya. Qattallil ladzi yanzilu minas sama, seperti misalnya hujan gerimis yang butiran hujannya itu lembut, yang itu turun dari langit. Wa ma'a dzalika fa arduhu atyabul aradi wa azkaha, dan di saat yang sama maka tanahnya itu adalah tanah yang terbaik dan tanah yang paling suci. Fa ma'a tawafuri hadhihi syurut la tas'al amma huwa alaihi min zuha'il asjar wa tibiz zilal wa furiz thimar. Maka ketika syarat-syarat ini semuanya terkumpul, janganlah tanyakan tentang bagaimana kondisi taman tersebut, bagaimana banyaknya pohonnya, bagaimana bagusnya naungannya, dan bagaimana melimpahnya buah-buahannya. Fasahibuhu fi na'imin wa raghadin mutawasil. Maka orang yang memiliki taman tersebut akan selalu berada di dalam kenikmatan dan kenyamanan yang itu berkesinambungan. Dia akan selalu berada dalam kenikmatan tersebut. Wa huwa aminun an inqita'ihi wa talafi. Dia akan selamat dari terputusnya nikmat tersebut, hancurnya, rusaknya taman tersebut. Akan tetapi fa in kana hadzal bustan li insanin qad kabura wa du'afa 'anil amal
wa indahu ailah di'af la musa'adata minhum wala kafa'ah wa qad yaghtabata bihi haitsu kana maddatah wa maddata ailatih thumma innahu ja'adhu afatun wa isarun ahraqahu. Ya, berbeda kalau misalnya taman tersebut dimiliki oleh seseorang yang telah tua, yang telah menua, yang sudah sepuh sehingga dia melemah, tidak bisa lagi melakukan amalan, pekerjaan, dan dia memiliki keluarga yang semuanya sama-sama lemah, tidak bisa mencari nafkah. Misalnya masih kecil atau sama-sama lemah semua walaupun sudah dewasa. Intinya dia banyak yang harus dia tanggung, tapi dia sudah sepuh, dia sudah tua. La musa'adata minhum wala kafa'ah. Keluarganya tersebut tidak bisa membantunya untuk bekerja dan tidak bisa mencukupinya. Wa qad irtabata bihi haitsu kana matat ailati. Yang mereka menjadikan sumber penghasilan mereka itu hanyalah taman yang mereka miliki tersebut. Dan mereka telah puas, mereka telah menikmati selama ini ya hasil dari taman tersebut, karena taman itu adalah satu-satunya hartanya dan satu-satunya harta milik keluarganya tersebut. Tsumma innahu ja'athu afatun wa isarun ahraqahu. Kemudian datanglah bencana, musibah, angin besar yang membawa api kemudian membakar taman tersebut. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa a'nab. Apakah engkau itu ingin ya bahwa salah seorang dari kalian itu ingin bahwa dia itu memiliki taman ya yang berisi pohon-pohon kurma dan pohon-pohon anggur. Tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarat. Ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Dan setiap dari pohonnya tersebut berbuah. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'saru fihi narun fahtaraqat. Sehingga kemudian dia ya menjadi tua, menua, menjadi sepuh, sedangkan dia memiliki keturunan yang semuanya lemah, tidak bisa membantunya untuk bekerja. Kemudian sehingga mereka hanya bertumpu, penghidupan mereka hanya bertumpu pada hasil dari tanaman tersebut. Fa asabaha i'saru fihi narun fahtaraqat. Kemudian ya terjadi akan datang angin besar, angin puting beliung yang membawa api sehingga tamannya tersebut terbakar rusak. Ya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat kepada kalian sehingga kalian itu berpikir. Ini apa maksud dari perumpamaan ini? Betapa sungguh kasihan orang ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini? Orang ini perumpamaan untuk orang-orang yang melakukan amalan. Dia melakukan amalan, dia ketika masih muda melakukan amalan, merawat tamannya sehingga tamannya menjadi besar, menjadi berbuah, menjadi rindang dan seterusnya. Kemudian di akhir hidupnya dia melakukan salah satu pembatal keislaman. Ya. Sehingga apa? Amalan yang dia selama ini kerjakan, taman yang selama ini dia pelihara hancur oleh i'sar, hancur oleh angin puting beliung. Nauzubillah min dzalik. Sudah melakukan amalan demi amalan, kemudian melakukan salah satu pembatal keislaman, maka Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kepada orang yang kondisinya seperti ini. Antum punya taman, Masya Allah, kemudian hancur seketika. Di saat dimana antum sudah tidak bisa lagi beramal, di saat antum sudah tidak bisa lagi ya bekerja, di saat dimana antum sangat butuh pada taman tersebut, antum punya tanggungan sekarang, keturunan yang lemah, semuanya bertumpu pada antum karena antum melakukan
ya, karena orang tersebut melakukan salah satu pembatal keislaman, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tamannya tersebut, merusak, menghancurkan, menghapuskan amalan-amalannya. Ini karena dia sendiri yang memilih jalan kekufuran. Wa atlafahu an akhirih, maka taman tersebut rusak seluruhnya. Fa kaifa takunu hasara hadza al-maghrur? Fa kaifa takunu hasratu hadzal maghrur? Bagaimana kesedihan orang yang tertipu ini? Wa kaifa takunu musibatu? Bagaimana musibahnya? Ini sungguh musibah yang sangat pedih, ya. Wa hadza huwa alladhi jaa'a ba'dal amal bima yubtilu amalahu as-salih min asy-syirki aw an-nifaqi aw al-ma'asi al-muhriqah. Ini adalah kondisinya orang yang datang setelah melakukan amalan-amalan soleh, kemudian dia melakukan salah satu pembatal keislaman, salah satu pembatal tauhid yang membatalkan amalan-amalan soleh dia. Dia melakukan kesyirikan, kemunafikan, atau maksiat-maksiat yang sifatnya membakar amalannya, yakni kekufuran. Faya waihah ba'da makana bustanu zakian zahian asbah talifan. Celakalah dia setelah tamannya tersebut bagus, rindang, maka kemudian sekarang hancur seketika. Qad aisa min audih. Dia sudah tidak bisa lagi mengharapkan taman tersebut kembali seperti sedia kala. Wa baqiya bihasratihi ma'ailatih. Sehingga dia kemudian sedih bersama dengan keturunannya, keluarganya tersebut. Fahadha min ahsanil amthali wa ansabiha. Maka ini adalah di antara perumpamaan yang paling bagus dan paling cocok. Faqad dzakarallahu sifata bustani man tsabbatahu Allahu 'alal imani wal amal. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat dari taman dari orang-orang yang Allah telah teguhkan mereka di atas iman dan amal. Wa bustani man abtala amalahu bima yunafihi wa yudad. Dan Allah juga menyebutkan taman dari orang yang setelah mengerjakan amalan-amalan soleh kemudian dia membatalkan amalannya tersebut dengan sesuatu yang menafikan keislamannya, menafikan ketauhidannya, dan dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keislaman dan ketauhidannya tersebut. Maka sungguh merugi orang yang seperti ini. Wa yu'khadhu min dzalik anna alladhi lam yuwaffaq lil imani wala lil amali aslan annahu laysa lahu bustanun aslan. Diambil faidah dari hal ini adalah bahwa orang-orang yang tidak diberikan taufik untuk beriman dan untuk beramal soleh, memang dari sananya tidak diberikan taufik untuk beriman dan beramal soleh, maka dia tidak memiliki taman. Maka dia tidak akan memiliki taman. Ini orang kafir asli. Orang yang sudah kafir dari sananya. Dia tidak akan memiliki taman seperti yang dimiliki oleh orang mukmin, orang soleh. Wa wajhu tasbihil amali bil basatin annal basatin tamudduhal miyah wa tibul mahal wa husnul mauqi'. Sisi penyerupaan amalan dengan taman itu adalah bahwa taman itu ya bergantung pada air, bergantung pada bagusnya lokasi taman tersebut dan baiknya ya lokasi atau daerah taman tersebut. Fakadzalikal a'mal yamudduhal wahyun nazil li hayatil qulubit thayyibah. Demikian pula amalan soleh, demikian pula amalan-amalan. Maka dia bergantung kepada wahyu yang turun untuk menghidupkan hati-hati, untuk menghidupkan hati manusia, untuk membuat hati manusia itu memiliki kehidupan yang baik. Waqad jama'al 'amil bi jami'i syuruti qabulil amal. Maka demikian pula ketika taman tersebut, supaya taman tersebut menjadi taman yang indah, taman yang berbuah, taman yang rindang, dia harus
mengumpulkan semua syarat tersebut, airnya bagaimana, lokasinya bagaimana, kemudian angin di situ bagaimana, curah hujan di situ bagaimana, ya, sinar matahari di situ bagaimana, lingkungannya di situ bagaimana, hama di situ bagaimana, dan seterusnya. Maka demikian pula orang yang melakukan amalan tersebut, dia telah mengumpulkan semua syarat diterimanya amalan. Dia mengarahkan amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amalannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melakukan amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah mengumpulkan semua syarat minal istihadi wal ikhlasi wal mutaba'ah. Yang berupa istihad, istihad di sini bermakna bersungguh-sungguh, bersemangat untuk melakukan amalan tersebut, wal ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan amalan hanya kepada Allah, wal mutaba'ah, dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan amalan tersebut. Fa athmaru amalahu kulla zawjin yahij. Maka amalan tersebut menjadi berbuah, menjadi berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada amalan orang-orang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, waqad matsalallahu amalal kafir bis-sarab alladzi yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an. Yang dikira oleh orang yang haus itu adalah air. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan perumpamaan kepada amalan orang mukmin, orang saleh, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, perumpamaan amalan orang saleh, orang mukmin seperti taman, amalan orang kafir juga seperti taman, tetapi tamannya hancur karena luluh lantak terbakar oleh angin yang membawa api. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang amalan orang kafir dengan fata morgana. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an. Orang-orang yang kafir maka amalan mereka itu seperti fata morgana yang dianggap, dikira oleh air, dikira sebagai air oleh orang-orang yang haus, orang-orang yang sangat membutuhkan air. Mereka mengira amalannya tersebut akan bermanfaat untuk mereka, akan tetapi ternyata tidak. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Maka sampai ketika orang yang haus tersebut mendatangi fata morgana tersebut, maka dia tidak akan menemukan sesuatu. Wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Maka kemudian datanglah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan perhitungannya untuk dia dengan terperinci. Wallahu sari'ul hisab, dan perhitungan Allah itu cepat. Ini menunjukkan, ya, bahwa inilah kondisi orang kafir. Amalannya itu hanyalah amalan semu. Wa qad ishtadda bihi dhama wa anhakahu al-i'ya fayajiduhu saraban. Dia melihat di kejauhan sana ada air, sementara dahaganya sudah sangat, ya, tidak bisa dia tahan lagi. Dia juga sudah sangat lelah. Dia melihat air di sana, tentunya dia langsung menghampiri. Akan tapi dia tidak menemukan kecuali, ya, pasir saja, tanah saja. Itulah fata morgana. Wa matsalahu birramadil ladzi uhrik faja'athu ar-riyahu fadharrathu falam tubqa minhu baqiyah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perumpamaan seperti, ya, ar-ramad alladzi uhrik.
Faja'athur riyah fadarrathu falam tubqa minhu baqiyah. Maka ini perumpamaan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malahum karomat ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif." Seperti debu-debu yang berterbangan, diterbangkan oleh angin. Ya. Maka ini adalah kondisi dari orang yang dia itu kafir. Orang yang kufur. Maka orang yang kufur, Allah Subhanahu wa taala banyak membuat perumpamaan terhadap amalan-amalannya. Ini dalam rangka memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada mereka semua bahwa yang mereka lakukan tersebut itu adalah sesuatu yang berbahaya. Jadi banyaknya perumpamaan itu menunjukkan pentingnya hal tersebut. Sebagaimana banyaknya taukid, penekanan menunjukkan pentingnya hal tersebut. Ini sudah berapa perumpamaan yang Allah sebutkan untuk amalannya orang kafir. Karomadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif. Seperti debu-debu yang berterbangan, diterbangkan oleh angin, ya, pada hari yang kering, gak ada hujan. Bagaimana kira-kira debu-debu tersebut? Ya, atau fiyomin asif, yakni anginnya itu sangat besar, ya. Anginnya itu sangat besar. Sehingga bagaimana kondisi dari debu-debu tersebut kira-kira? Berterbangan. Awalnya dia mengumpulkan amalannya tersebut, tapi karena amalannya seperti debu-debu, kena angin sedikit, khalas. Sekarang kira-kira dia bisa tidak mengumpulkan lagi debu-debu tersebut? Tidak bisa. Faja'athur riyahu fadharrathu falam tubqa minhu baqiyah. Maka datang angin sehingga amalan yang telah dia kumpulkan tapi itu hanya debu-debu saja. Bukan berupa taman yang rindang, yang berbuah, tidak, tapi amalannya itu seperti debu, gak ada harganya sama sekali. Maka tidak ada lagi yang tersisa setelah angin menerbangkannya. Wa hadza munasibun lihalihi. Maka ini cocok untuk kondisinya. Wabutlani amalihi, dan cocok untuk menjelaskan bagaimana batalnya amalannya tersebut. Fa inna kufrahu wa ma'asiyahu bimanzilatin naril muhriqah. Maka kekufurannya dan kemaksiatannya tersebut seperti api yang membakar. Wa amalahu bimanzilatir ramadi was sarabil ladzi la haqiqatalah. Dan amalannya itu seperti debu-debu dan fatamorgana yang tidak ada hakikatnya. Wa huwa kana ya'taqiduhu nafi'an lahu, dia tetapi di saat yang sama dia meyakini bahwa amalannya tersebut bermanfaat untuknya. Fa idza wasalahu wa lam yajidhu syai'an taqatta'at nafsuhu hasarat wa wajadallaha indahu fawafahu hisabah. Maka ketika dia sampai kepada amalannya tersebut, dia tidak akan menemukan apa-apa. Dia kemudian ditimpa kesedihan, dia kemudian mendapati ketetapan Allah di sisinya, dan Allah memberikan perhitungannya. Ya, perhitungan amalannya selama di dunia. Kama mathala nafaqatil mukhlisina bidzalikal bustan az-zaki al-zahi wa mathala nafaqatil mura'ina bihajarin amlas alaihi sya'un min turab fa asabahu matarun syadidun taraqahu salda la syai'a fi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan nafkahnya orang-orang yang ikhlas seperti taman yang bagus, taman yang indah, taman yang rindang,
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang nafkahnya orang-orang yang riya. Amalan mereka diumpamakan oleh Allah seperti batu yang amlas. Batu yang licin atasnya. Di atasnya ada debu. Ya. Maka ketika ada hujan yang sangat lebat datang, maka batu tersebut menjadi tidak bersisa lagi debu di atasnya. Ya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Maka wahai orang-orang beriman, janganlah batalkan, janganlah hapuskan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti hati penerimanya. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya, menginginkan pujian manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamannya adalah seperti perumpamaan batu yang ada debu di atasnya, ada abu di atasnya, maka kemudian ditimpa hujan sehingga batu tersebut menjadi tidak bersisa lagi di atasnya. Li'annal qalbal mura'i la imana fi. Karena hati orang yang riya itu tidak memiliki iman. Wala ikhlas, juga tidak memiliki ikhlas. Bal huwa qasin kal hajar. Akan tapi hati orang yang riya tersebut, dia seperti batu hatinya. Fanafaqatuhu haitsu lam tasdur an iman bal riya wa sum'ah. Maka ketika nafkahnya tersebut, sedekahnya tersebut tidak bersumber dari keimanan, akan tapi bersumber dari riya dan sum'ah, lam tu'athir fi qalbihi hayah wala zakah. Maka nafkahnya tersebut, sedekahnya tersebut tidak memberikan pengaruh pada hatinya, tidak memberikan kehidupan pada hatinya, dan tidak memberikan kesucian pada hatinya. Kahadzal matari alladzi lam yu'athir fi hadzal hajaril amlas say'an. Seperti apa? Seperti air hujan yang tidak bisa memberikan pengaruh kepada batu tersebut. Yakni batu tersebut tidak kemudian tumbuh taman yang rindang. Tidak bisa. Amalannya seperti debu yang ada di atas batu. Setelah turun hujan, hilang itu debu. Setelah turun hujan juga, batu tersebut tidak bisa menjadi taman. Nggak ada tanaman tumbuh dari batu. Susah. Ya, jauh lebih susah. Jadi ini adalah perumpamaan orang-orang yang riya. Wa hadhil amsal idza tubiqat ala mumatsalatiha waddahatha wa bayyanatha. Perumpamaan-perumpamaan ini ketika diaplikasikan, diterapkan pada hal-hal yang diumpamakan tersebut, maka perumpamaan tersebut akan menjelaskan dan memperjelasnya dan menerangkan hakikat dari apa yang hendak diumpamakan tersebut. Maka ketika kita merenungkan tentang taman yang subur, taman yang rindang, tentang taman yang awalnya rindang kemudian terbakar, atau tentang fata morgana tadi, atau tentang debu-debu yang diterbangkan oleh angin tadi. Dia mengumpulkan amalan, tapi cuma berupa debu, kena angin, hilang semua itu amalan. Kemudian ketika kita merenungkan bagaimana kondisi orang-orang yang amalannya seperti batu yang ada debu di atasnya, kena air hujan, hilang itu debunya, dan juga batu-batu tersebut tidak bisa menjadi taman yang rindang. Kalau kita merenungkan perumpamaan-perumpamaan ini, maka kita akan memahami, kita akan lebih memahami tentang amalan orang mukmin dan amalan orang kafir dan amalan orang yang riya. Wa bayyanat maratibaha minal khairi wasyarri wal kamali wan nuqsan. Maka perumpamaan tersebut juga akan menjelaskan tingkatannya. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna.
Umathalallahu halal munafiqina bihali man huwa fi zulmah fastawqada naran min ghairihi thumma lamma adaat ma hawlahu wa tabayyana lahu at-tariqu dhahaba nuruhum wa antafa'a daw'uhum. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang kondisi orang munafik seperti orang yang berada dalam kegelapan. Kemudian dia menghidupkan api, ya, sehingga dia bisa melihat. Tsumma lamma adaat ma haulahu, kemudian ketika yang di sekitarnya itu menjadi terang, dia bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya, kemudian dia bisa melihat jalan yang ada di depannya, zahaba nuruhum. Cahaya mereka tersebut kemudian menjadi hilang, menjadi padam. Wan tafa'a daw'uhum, menjadi padamlah cahaya mereka. Fabaku fi zulmatin azimah a'zama minaz zulmah allati kanu 'alaiha awwalan. Maka mereka kemudian berada di dalam kegelapan yang sangat pekat, yang lebih pekat daripada kegelapan sebelumnya, ya, pertama kali yang dirasakan oleh mereka. Wa hakadzal munafik. Ini adalah permisalan untuk orang munafik. Istanaro binuril iman. Mereka awalnya memiliki cahaya iman. Falamma tabayyana lahul huda ghalabat alaihi syaqwah wastaulat alaihi al-hayrah. Akan tapi ketika awalnya mereka memiliki cahaya iman, mereka mendapatkan hidayah, mereka paham ilmu syar'i, mereka ngaji, mereka taubat. Kemudian ketika setelah jelas kepada mereka hidayah, maka ghalabat alaihi syaqwah wastaulat alaihi al-hayrah. Mereka lebih kemudian memilih jalan kesesatan sekali lagi. Kebingungan sekali lagi melanda mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau menjalani jalan hidayah tersebut. Mereka sudah mengetahui jalan ilmu tersebut. Mereka sudah mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik. Ketika mereka sudah tahu ini yang harus mereka lakukan, mereka menolak. Fadhahaba anhu nuruhu ahwaja mimma huwa ilaih. Maka cahaya tersebut menjadi hilang. Cahaya hidayah tersebut menjadi hilang. Padahal kondisinya saat itu dia lebih butuh daripada kondisi sebelumnya. Sebelumnya ketika belum ada ilmu misalnya, mereka jahil. Bisa jadi mendapatkan uzur karena kejahilan. Tetapi setelah mendapatkan ilmu, mereka lebih butuh cahaya tersebut. Kemudian mereka tidak mau menapaki jalan setelah mereka mendapatkan cahaya tersebut. Setelah mereka bisa melihat jalan tersebut. Wa baqiya fi zulmatin mutahayyiran. Sehingga mereka kembali ke dalam kegelapan menjadi bingung lagi. Fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali kepada cahaya hidayah. Lianna sunnatullahi fi ibadihi anna man bana lahul huda wattadaha lahul haq thumma raja'anhu annahu la yuwaffiquhu ba'da dhalika lil hidayah. Karena sunnatullah yang ada pada para hambanya adalah barang siapa yang jelas baginya hidayah dan jelas baginya al-haq, kemudian dia kembali ke dalam kesesatannya, ke dalam kekufurannya, ke dalam kemaksiatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taufik kepadanya setelah hidayah tersebut. Li'annahu ra'al haqqa fatarakahu. Karena dia telah melihat al-haq, kemudian dia meninggalkannya. Wa'arfat dhalala fattaba'ahu. Kemudian dia mengetahui kesesatan, kemudian dia mengikutinya. Wa hadzal masal yantabiqu 'alal munafiqin. Perumpamaan ini adalah untuk orang-orang munafik. Alladzina tabassaru wa 'arafu. Yang mereka itu melihat cahaya hidayah, mereka mengetahui ilmu, summa ghalabat 'alaihimul aghradu dharrah. Kemudian mengalahkan mereka kepentingan-kepentingan mereka, nafsu-nafsu mereka, syubhat-syubhat mereka yang itu membahayakan mereka, fatarakul iman, sehingga mereka meninggalkan keimanan. Mereka meninggalkan ilmu setelah mereka mengetahuinya, setelah mereka mendapatkannya, setelah mereka mengetahui mana halal haram, mana tauhid syirik, mana sunnah dan bid'ah. Maka ini adalah musibah. Inilah perumpamaan yang Allah berikan untuk orang munafik. Maka ketika kita memikirkan perumpamaan ini, maka biiznillah kita akan semakin mengetahui betapa terhinanya kondisi seorang yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik wal iyadzu billah. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.